Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Saya teringat sebuah ucapan, mungkin ucapan ini adalah ucapan yang menggambarkan apa yang akan kita bahas dalam malam hari ini. Itu orang mengucapkan, tiada kata seindah doa yang dikabulkan. Jadi orang mengatakan tidak ada kata seindah doa yang dikabulkan. Karena orang yang terkabul doanya berarti orang yang mendapatkan apa yang dia inginkan. Misalnya dia ingin anak saleh, doanya terkabul, anaknya saleh. Lagi terhimpit kesedihan yang luar biasa, berdoa kepada Allah, kemudian doanya dikabulkan, kesedihannya hilang. Ada orang lagi susah luar biasa, berdoa kepada Allah, kemudian kesusahannya dicabut, dihilangkan, ingin mendapatkan rezeki yang halal, yang berlimpah, dikabulkan, maka ini menjadi kenikmatan yang luar biasa. Maka di dalam agama kita itu, doa itu dibahas sangat banyak sekali. Ada yang namanya doa ibadah. Doa ibadah seperti habis sholat itu doa ibadah, zikir, wirid. Ya, seperti dalam surat An-Nisa, fadhkurullaha, dan berzikirlah kepada Allah. Itu doa ibadah, bukan fad'ullaha, tapi mohon kepada Allah. Jadi habis sholat lima fardu itu doanya adalah doa ibadah. Adapun doa-doa yang kita mohon itu namanya doa masalah. Misalnya kita ingin mohon apalah yang kita butuhkan, itu namanya doa masalah, yaitu doa permohonan. Waktunya tertentu seperti antara adzan dan iqamat. Waktu yang mustajabah, itu namanya doa masalah. Tatkala kita lagi di multazam, itu ada doa yang mustajabah, yaitu doa masalah di situ. Atau di raudhah, itu doa masalah. Atau tatkala safar, itu namanya doa apa? Masalah. Di sepertiga malam yang terakhir tatkala tahajud, itu doa masalah. Di sujud terakhir namanya doa apa? Masalah. Doa orang tua kepada anak, doa masalah, maksudnya doa permohonan, ya, permintaan apa yang kita inginkan dari anak kita, kita berdoa pada Allah, itu namanya doa masalah. Tatkala berpuasa, doa masalah. Tatkala safar, doa masalah. Tatkala sujud terakhir, doa masalah. Tuh. Tapi kalau habis sholat namanya doa apa? Zikir, ibadah. Zikir atau wirid, ya, namanya ibadah. Jadi tidak ada habis sholat fardu itu ngangkat tangan yang gini, nggak ada. Karena waktu itu adalah waktu doa zikir atau ibadah. Ya, bukan doa masalah. Kalau ngangkat tangan yang gini namanya doa masalah. Sepertiga malam terakhir atau ba'da asar pada hari Jumat, itu kita doa pada Allah, tahajud, doa masalah, atau lagi safar, doa masalah. Habis salat fardu namanya doa apa? Zikir. Ya.
Kemudian ada juga doa atau zikir pagi dan petang. Doa zikir pagi dan petang ini doa. Kemudian nah ini yang apa ya? Yang kita bahas malam ini yaitu doa muqayyadah. Doa muqayyadah atau doa-doa pada waktu tertentu ini. Di antaranya tatkala dalam keadaan al-kurb. Dalam keadaan apa? Al-kurb. Yaitu dalam keadaan susah payah. Ini namanya juga doa apa? Masalah. Ya. Doa masalah. Ini dalam keadaan kurb. Atau doa tatkala gundah gulana. Gundah gulana sedih minta ampun, terbelenggu, ya kesedihan. Ini namanya juga doa apa? Muqayyadah. Muqayyadah yaitu waktu-waktu tertentu. Ya, lagi sedih ini. Ya. Yaitu tatkala hazan atau hamun. Ya, hamun atau hazan. Ini namanya doa waktu-waktu tertentu. Kemudian doa tatkala bertemu dengan musuh. Ini juga doa tertentu ini. Ya, doa tertentu. Ini ada yang telepon nih, masya Allah. Ini lagi taklim. Udah ya, saya ngerekam ini, rekam karena ada yang minta rekaman ini nanti dimasukkan ke dalam YouTube. Nah, jadi kalau bapak-bapak pingin nyari taklim kita, di antaranya di YouTube saya itu ada. Nah, itu di YouTube-nya namanya Lentera Sunnah. Nah, itu cari aja nanti. Atau mungkin nama saya juga ada itu YouTube. Jadi bisa untuk ngaji. Ya, tadi ada yang terus minta gitu ya. Jadi akhirnya kita rekam nanti dia bikinkan YouTube. Ya, dia pegawai RSUD Kabupaten Kebumen. Ya, tapi pingin beramal soleh gitu. Alhamdulillah, doa tatkala bertemu musuh. Ini doa ya waktu-waktu tertentu, namanya muqayyadah. Kemudian doa tatkala ya tadi kan bertemu musuh, tatkala ya berhadap-hadapan dengan musuh. Bukan hanya bertemu tapi sudah apa? Berhadap-hadapan. Ini ada doanya. Masuk dalam kategori doa apa tadi? Muqayyadah, waktu-waktu tertentu ini. Ya. Kemudian doa ya kepada orang-orang yang zalim. Kepada doa orang-orang yang zalim. Makanya orang yang beriman, yang ikhlas di sunnah Rasulullah SAW, ya itu medeni itu. Medeni. Kenapa katakan medeni? Doanya makbul. Syaratnya pokoknya jangan terjatuh pada tidak ikhlas, riya, sum'ah, pamer, itu jangan. Asal ikhlas, makanannya halal, ya itu doanya makbul itu. Ngeri gitu, ya ngeri sekali. Makanya kadang saya mikir, kenapa ya? Ini pikiran saya sendiri. Apa sama dengan pikirannya panjenengan apa mboten? Saya nggak tahu. Kenapa ya gitu ya? Banyak ya, ini maaf aja ya. Banyak kadang presiden lah ya. Itu akhir hidupnya kok susah. Kenapa? Saya heran. Ya presiden dalam artian di dunia ini kan banyak sekali presiden. Ya sudah jadi presiden ternyata dilengser, terus ditangkap sama Amerika, terus ada yang digantung, ada yang di macam-macam kan kadang-kadang banyak sekali, kasihan itu. Kenapa saya bingung? Ada ini sama ini dan begini, kasihan gitu. Ya memang pas jadi presiden bahagia sih, seneng, puas gitu kan. Tapi di akhir usia kok banyak yang kayaknya kurang bahagia kalau kita lihat itu. Susah gitu. Kenapa? Lah, di sini saya menemukan jawabannya ya, yang namanya tingkat presiden ya, mungkin di bawahnya juga iya, ya. Yang jelas pejabat-pejabatnya gitu. Kadang kan terjatuh pada perkara yang zalim
tapi nggak kerasa. Terjatuh pada perkara yang zalim tapi nggak kerasa karena ngurusi orang banyak. Lah orang zalim ini kan mau lapor jelas nggak diterima, siapa yang mau nerima orang miskin, orang lemah kan? Siapa coba yang mau perhatian? Nggak ada. Lah orang lemah, orang miskin yang itu larinya kepada Allah gitu loh. Larinya kepada apa? Allah. Doa kena itu. Makanya kita sebagai rakyat jelata jangan mendoakan jelek kepada pemerintah, doakan yang bagus gitu. Ya, misalnya kita kok belum dapat bantuan ini atau udahlah ikhlas. Doanya yang baik. Rakyat kan banyak sekali. Ya. Banyak sekali gitu. Nah ini ada doa yang diucapkan oleh orang yang terzolimi. Masya Allah. Ini orang terzolimi ini orang-orang yang nggak kelihatan ini, ya. Orang-orang yang nggak kelihatan. Kalau presiden terlalu tinggi ya, sekarang yang bawah. Ini kadang terzolimi juga. Ini kisah nyata dari ibu saya. Mantenan, ya mantenan ngertos ya Pak, Walimatul Urus mantenan nih kalau. Lah ada sebuah rumah tangga mantenan. Lah di rumah tangga itu yang lagi mantenan itu punya anggota keluarga yang cacat. Ya cacat, karena cacat banyak tamu dan sebagainya kan malu, ditaruh di kamar, gitu loh, ditaruh di apa? Kamar. Lo lagi banyak tamu dan sebagainya, lupa ngasih makan. Lah itu, lah setelah singkat cerita sudah nikahan, terus si manten ini punya anak, ternyata anaknya cacat, waliyadzubillah gitu. Ini bisa jadi dari doa orang yang terzolimi tadi, hati-hati sekali. Ya, jangankan orang lah ya, kucing bisa menyebabkan orang masuk apa? Neraka. Punya kucing, nanti dulu. Punya kucing zaman sekarang mungkin karena banyak tanah yang dipenuhi rumah, beraknya bingung, kencingnya bingung, ya kan? Kucing banyak sekali di rumah saya juga banyak sekali. Beraknya, kencingnya sembarangan itu sudah. Kadang kan marah sama kucing. Biar nggak nakal, nggak nyuri makan dan sebagainya, dikunci di kamar, nggak dikasih makan dan nggak dikeluarkan. Nah akhirnya kejadian itu. Akhirnya dimasukkan neraka gara-gara kucing itu. Masya Allah, ngeri pokoknya, ngeri ya. Makanya jangan sedih. Misal kalau kayak kita ini tidak dikasih pangkat dan derajat. Kenapa kok jangan sedih? Peluang berbuat zalimnya kan lebih kecil karena hubungan dengan orang lebih sedikit. Gitu. Memang kalau berhubungan dengan orang banyak ya seneng sih. Tapi hati-hati ya, harus teliti, jangan sampai terjatuh pada apa? Kezaliman. Ngapunten niki kula badhe tanglet malih nggih. Misale wonten wong duwe bojo papat nggih Pak nggih. Duwe bojo pinten Pak? Papat. Umume wong duwe bojo papat niki ana sing ayu banget. Apa kabehan ayu, apa ana sing ora ayu niki umume? Iya ana sing ayu, ana sing macam-macam lah nggih mboten. Biasanya sing bojo papat niki lebih seneng karo sing ayu napa sing tua? Sing pun sepuh niki. Sing sepuh sing mambune salon pas kalau remason niki. Sing pun niki kita niki. Sing mambu remason nggih kali balsem niki mbok niku. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken barang siapa yang memiliki istri lebih dari satu dan dia tidak bisa adil, maka dia datang kepada Allah dalam keadaan miring gitu. Jadi badannya mereng-mereng sedikit kalau tidak adil. Nah, niki lho. Niki wong terzalimi niki dongane manjur. Mulai hati-hati aja ngantekan zalim niku. Masyaallah. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim, aja zalim niki. Bener. Ya, dari karyawan, pokoknya hati-hatilah. Termasuk kita juga tidak boleh zalim terhadap diri sendiri. Dari diri sendiri nggak boleh. Pada orang lain juga nggak boleh.
Sudah. Doa orang yang terzalimi. Ini banyak sekali contoh-contohnya, tapi nanti kita akan hafalan doa yang gampang aja lah. Ya. Berikutnya doa ya tatkala di sini bahasa Arabnya idza ghalabahul amr, apabila dikalahkan oleh sebuah urusan. Jadi urusannya mengalahkan dirinya. Ya kan kadang orang terasa di kepalanya itu ditaruh gunung selamat. Mumet banget gimana? Ya Allah, kebutuhannya akeh, duite seret, waktune mepet, arep lari dari tanggung jawab nggak mungkin. Aduh, niki sing dadekna sarene mboten angler, tangisane be mumet nggih mboten. Masyaallah, niki wonten dongane niki. Sing jelas ampun panik. Napa? Ampun panik. Nek panik bahaya. Nek panik napa? Bahaya. Bahaya sing paling ringan. Dadi utang bank biasanya. Mbubang titil, mbubang nopo lah niku. Nek sing lebih parah nggih, parah malih wonten. Nggih mboten. Karena panik niku. Aja panik. Pertama doa kepada Allah. Jangan panik ini. Ya, jangan panik ini. Berikutnya doa tatkala melakukan dosa. Apa yang diucapkan dari doa tatkala melakukan dosa. Kemudian doa ya muqayyadah tadi, doa tertentu, di antaranya doa tatkala terlilit hutang. Jadi hutang aja bisa melilit ya. Hutang dililit hutang ini ya. Kemudian ya, doa tatkala tertimpa, di sini ternyata dibedakan antara musibah dengan nakabah. Jadi semirip ya, nakabah itu ya artinya ya musibah lah, ujian, baik kecil ataupun besar. Kemudian doa untuk mengusir syaitan dan waswasnya. Doa untuk mengusir apa? Syaitan dan waswasnya. Niki. Nggih, para bapak, para ibu, para hadirin yang saya hormati, saya muliakan. Nggih. Pun mireng berita teng Kalideres sing wong mati sekeluarga, pun mireng. Nah, pun mireng kan? Itu bukan satu-satunya loh. Banyak sebelum itu, dan saya yakin akan terus terjadi walaupun istilahnya berbeda-beda ya. Kalau ini katanya napa nggih nek bahasa sikine jere skiptokoptik napa-napa lah, intine percaya akan datangnya hari akhir lah, itu hanya istilah aja. Kemudian dulu yang ada di sana katanya pin kaya, ada kenang ombak, terus ada juga yang ingin menjemput surga di pantai, ada, dan banyak sekali kayak gini. Nah, sejatinya ini sebabnya itu karena waswasah syaitan. Sebabnya karena apa? Waswasah syaitan, bisikan syaitan, waswasah. Waswasah nih. Jadi orang waswasah ngeri nih. Ngeri sekali, bahkan pernah ini ya dipuring, bahkan sampai membunuh kalau nggak salah istrinya. Waswasah. Dan di tempat lain juga waswasah. Jadi waswasah ngeri itu. Ya, mungkin waswasah sing paling ringan, Nggih. Arep salat dadak nyopot celana. Nek zaman gemen nek arep salat mesti celanane dicopot. Lah nang apa sih? Mbok ana najise niku. Kadang wis wudu maning, wis takbir maning, itu waswasah. Hatine gelisah itu waswasah. Gur waswasah sing nemen-nemen iku niku sing kejadian-kejadian itu. Makanya katanya ini Allah, itu istilahmu. Ya, itu hanya istilah
tetapi secara syariat ada biang kerok di balik itu. Namanya siapa? Syaitan. Namanya siapa? Syaitan. Mungkin durbengen sukar kiamat iki duru-burubi terus, digoda terus. Wah, men kowe selamat, men kowe iki mending kowe mati bae daripada ketemu hari kiamat. Masalah wong sing ketemu hari kiamat adalah orang paling jelek, wis hari kiamate gitu. Itulah, ini ada doanya. Lah hadirun azani wa azakumullah. Ternyata di sini ada doa lagi yang muqayyadah, yaitu tatkala marah. Ini banyak tapi enggak dinomerin ini. Tetapi yang ingin kita ketengahkan saat ini ya, itu kayaknya cuma 2 doa aja. Ya. 2 doa aja, nanti ada doa yang kita hafalkan. Yang pertama yaitu doa tatkala kita menghadapi kesulitan. Indal karbi. Ya. Indal karbi, ya, lagi sulit, lagi kritis. Lagi apa? Kritis. Kritis niki artinya napa nggih? Nek ibarate sandal jepit ya wis petil nggih. Nek wong sakit ya wis nggih, lagi ngapa sih? Wis pedot nggih. Ternyata hidup ini Masya Allah ini kritis nih. Ada doanya nih, penting. Nggih. Ini hadisnya dari Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Sunnah Rasulullah mengatakan, ya, tatkala beliau dalam keadaan kritis, tatkala dalam keadaan kritis berarti ya kita butuh apal niki nggih? Butuh apal apa mboten butuh apal? Butuh lah. Setiap kita pasti nantinya akan mengalami apa? Kritis nggih mboten? Sedurung batune entong kan dadak dip-dip disit. Dip-dip bar niku terus pedodet. Nah niki. Kritis niku. Doanya coba nggih sareng-sareng. La ilaha illallah Al-Azim Al-Halim. La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arsyil karim. Muttafaqun alaih. Malih nggih, gampang kan dongane kan? Gampang nggih, gampang lah. Karena ada kata yang kita sudah hafal, yaitu apa? La ilaha illallah. Ya, yang pertama la ilaha illallah Al-Azim. Bareng-bareng. Al-Azim Al-Halim. Jadi la ilaha illallah yang pertama ditambahi Al-Azim dan Al-Halim. Sekarang la ilaha illallah yang kedua. La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. Berarti singkale tambahane Rabbul Arsyil Azim. Berikutnya yang ketiga, la ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arsyil karim. Masya Allah nggih, dongane enak banget. Nah, dongane napa Pak? Enak banget. Pantesan teng mriki teng penulis disukna paling dhuwur niki dongane. Niki kula amati buku niki nggo pelajaran niku saya banget niki. Niki dari A sampai Z teng mriki.
ringkasan tapi ini dari hadiah waktu di Masjid Nabawi. Nah, di Masjid Nabawi saya ketemu ke takmirnya sana, kemudian ini bisa ngetrap ya. Oh ini. Nah itu dikasih hadiah ya. Sudah, kita artikan saja lah ya. Jadi la ilaha illallah sudah tahu artinya ya, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah yang maha agung dan maha sayang. Halim, hilm itu maha sayang lah bahasa mudahnya. Jadi nggih maha, bahasa Indonesia ini angel itu. Jadi halim itu tidak tergesa-gesa. Ya. Jadi akhirnya menjadi kebaikan. Kemudian la ilaha illallah, ya tidak ada ilah yang hak, Rabbul Arsyil Azim. Ya, pemilik, penguasa, penjaga singgasana yang agung. Yaitu singgasananya siapa? Allah. Arsy. Ya, arsy itu adalah saqful alam. Arsy niku napa? Saqful alam. Jadi kan ada 7 lapis bumi, ada 7 lapis langit. Ya, dan makhluknya Allah hanya Allah yang tahu. Kita nggak tahu lah ya. Maksudnya karena saking besarnya. Lah itu atapnya namanya arsy. Namanya apa? Arsy. Nah, berarti sangat agung, dan ini agung di sini yang hakiki, betul-betul agung. Berikutnya, la ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul Arsyil Karim. Tidak ada sesembahan yang benar, Dia Allah adalah Rabb. Ya, langit-langit. Nah, samawat itu langit-langit, maksud langit yang banyak, 7 lapis langit. Dan Rabb pemilik bumi, ya, padahal bumi juga 7. Wa Rabbul Arsyil Karim, dan pemilik arsy yang agung. Ini kalau dalam keadaan kritis, tahu artinya kayak gini, jiwanya langsung pasrah. Jiwanya langsung apa? Pasrah. Jadi memang manusia itu dilatih untuk pasrah kepada Zat yang maha agung, kepada Zat yang maha sayang, kepada Zat yang maha baik, kepada Zat yang maha cinta. Lah kalau enggak seperti ini, berapa banyak orang meninggal dunia, pas proses meninggal dunianya ya dalam keadaan tidak siap. Makanya ada orang menyebut mati penasaran. Padahal kalau sudah mati, sudah tidak bisa penasaran lagi. Udah langsung berhadapan dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun radi apal dongane Pak? Derenge dilanjut nopo diulangi malih dongane? Ulangi mawon. Padahal kula kepengin marai dongan iki sing ngilangaken gundah-gulana janjane. Niat saking griya wau nggih apar marai donga penghilang gundah-gulana. Nggih, tapi niki doa sing paling dhuwur juga penting. Lah doa sing nggih ngilangaken gundah-gulana niki nggih itu pasti kesedihannya hilang. Napa Pak? Pasti. Jadi mboten jere apa setengah, mboten pasti. Asal dia tahu artinya, yakin pasti dihilangkan kesedihan tersebut. Tapi niki doa kritis, penting kita ulangi lagi aja pelan-pelan lah, pelan-pelan. Moga-moga bar taklim niki pun sama, pun pada apal. Berarti semuanya kan pakai la ilaha illallah, Nah, sekarang kita yang enggak pakai lillahnya itu yang kita hafalkan. Coba yang pertama. Al-Azimu Al-Halim. Barang-barang.
Al-Azimu Al-Halim. Rabbul Arsyil Azim. Jadi pertama Al-Azim, Al-Halim, Rabbul Arsyil Azim. Coba ya kita ulang lagi bareng-bareng. Saya dulu ya. Al-Azimu Al-Halim, Rabbul Arsyil Azim. Bon, sekarang lanjut lagi. Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arsyil Karim. Menonton sing manten apal perantang-perantang dereng nggih. Aduh, insyaallah. Janjane sih kula yakin para bapak, para ibu sedaya cerdas-cerdas nggih. Cerdas, tapi kena awak saya barangan mbok nggih. Kata pikiran barangan mbok. Kata saya nggih. Nek Pak Sengali menapa nggih Pak Sengali nggih? Apal Pak Sengali. Pak guru loh. Tapi Pak Sengali lah, nggih contoh Pak Sengali. Nggih betul. Nggih betul. La ilaha illallah al-azim al-halim. Betul. Betul, nggih. Nggih, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah benar sing apal. Nggih. Nah, kita lanjutkan doa mawon nggih. Lanjutkan aja lah nggih. Nah, ini doa kesedihan niki. Niki kudune nggih pun apal niki. Masya Allah. Kadose pun sami apal sedaya nggih doa kesedihan nggih. Pun apal sedaya napa dereng? Napa dereng lah. Lah ketone ora tau sedih kok. Napa? Enggak, maksudnya nang rai-raine ora tau sedih ketone lho. Bahagia terus kan berarti ndonga niki. Mboten. Ini doanya niki harus yakin niki lho, dongane niki. Ini hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki ngendikane Rasulullah niki hadis sahih niki. Nggih. Dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asaba ahadun qattun hammun wala huznun, tidaklah atau ma asaba ahadun qat, tidaklah seorang hamba tertimpa musibah, maksudnya seorang hamba itu tertimpa musibah apa saja. Musibah apa saja sudah. Hammun wala huznun, apakah itu gundah, apakah itu gundah gulana, sedih, terpuruk, nggih, zaman sedikit istilahnya apa? Terpuruk. Ya. Atau wah ini istilah ini enggak bagus janjane lho. Ambyar. Nah, pun nanti mireng ambyar. Nah, ini jelek nih, ambyar. Kata-kata ambyar itu jelek. Ya, saya sempat ngamati ambyar itu artinya apa. Saya dengar zaman dulu saya kecil, endoge wis ambyar. Berarti ambyar itu hancur, lemah itu. Lah kata-kata ambyar ini enggak bagus karena identik jatuh cinta enggak sampai ambyar. Ini jangan ya, lemah itu, jelek. Ya, hammun wala huznun. Pokoknya musibah apa sajalah. Kemudian berdoa, ini doanya, ya dengarkan aja dulu. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik
au anzaltahu fi kitabik au ista'tharta bi fil ilmi al-ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa huzni wa dhahaba hammi. Niku tungane kas niku. Nggih, terus Rasulullah ngendikaken illa azhaballahu hamma, kecuali pasti Allah akan buang darinya kegundah gulanaannya, wa huzna, dan kesedihannya, wa abdalahu makanahu farha, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kedudukan posisi gundah gulananya tadi setelah membaca doa tadi menjadi farha, menjadi bahagia. Kemudian ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami harus mempelajarinya ya Rasulullah? Faqala, maka Rasul menjawab, bala, tentu. Yambagi liman sami'aha ayata'allamaha, hendaknya bagi orang yang pernah mendengar hadis ini, pernah mendengar doa ini, hendaknya dia mempelajarinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Hadisnya sahih, ya, dikeluarkan, ya, nomor hadis 3712, ya. Lihat buku silsilah hadis sahihah nomor hadis 1909. Jadi bagi orang yang sudah pernah dengar doa ini, kata Rasulullah, harus dihafal. Kenapa harus dihafal? Sekarang pertanyaannya, apakah ada manusia yang hidup di dunia ini tidak pernah sedih? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Gak ada. Karena sedih ya ibaratnya siang dengan malam, sehat dengan sakit, rezeki lancar, rezeki seret gitu loh. Ya, jadi ada seneng, ada sedih gitu. Lah tatkala sedih, doa ini. Biar kesedihannya itu jangan berlarut-larut. Boleh sedih berlarut-larut? Bapak-bapak, ibu-ibu? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Sedih-sedih dewek, nang mau-mau dewek, orang ganggu, dening ora uli, apa merugikan dirimu? Kok enggak boleh kita sedih berlarut-larut? Kenapa? Orang sedih itu sulit untuk syukur kepada Allah. Orang sedih itu yang sering bersulah. Duite entong, ngesuk arep mantu, gendenge cerocoh, mobile bane bocor, motore digawa nang wong, arep maem orana masakan, arep tuku duite entong, arep kongkon-kongkon ora dikongkon, bingung. Nah, ini sedih nih. Itu berbahaya. Jadi sedih itu berbahaya loh. Ya. Dan orang sedih itu biasanya ibadahnya loyo. Yuk ngaji yuk, mohlah. Nah apa? Lagi sedih. Yuk salat yuk, mohlah. Poro-poro salat. Kini mumete berung ilang. Nah, sehingga sedih ini harus dibuang. Biar apa? Seneng. Kancane nyong ngaji yuk, ayo. Nah, dan seterusnya. Ini doanya. Ya. Kita latihan doa sekali lagi. Tirukan, setelah itu selesai. Okay? Allahumma, ya Allah, inni abduka, sesungguhnya aku adalah hambamu, wa ibnu abdika, dan anak hambamu, wa ibnu amatika, dan anak hamba, ya, budak. Jadi ada hamba laki, ada hamba perempuan. Amatika, ya, hamba perempuan, dan hambamu juga. Terus nasiyati biyadika, bareng-bareng.
ubun-ubunku ada di tanganmu, madin fiya hukmuk, hukummu telah tetap padaku, adlun fiya qada'uk, ketentuanmu adil terhadapku, as'aluka bikulli ismin, aku mohon kepadamu dengan seluruh nama, huwa laka, yang menjadi milikmu, sammaita bihi nafsak, yang engkau berikan nama itu untuk dirimu, au 'allamtahu, atau yang engkau ajarkan, ahadan min khalqik, kepada salah seorang di antara hambamu, au anzaltahu, atau apa yang engkau telah turunkan, fi kitabik, di dalam Al-Quran, au ista'tharta bihi, atau yang engkau khususkan, fi ilmil ghaibi indak, di dalam ilmu ghaibmu, an taj'alal qur'ana, agar engkau menjadikan Al-Quran rabi'a qalbi, penyejuk hatiku, wa nura sadri, dan cahaya dadaku, wa jilaa huzni, dan penghilang kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan penghilang gundah gulanaku. Nah, itu doanya seperti itu. Jadi kalau baca doa itu harus yakin. Ya, kalau tahu artinya itu langsung sedihnya hilang. Ya, kesedihannya apa? Hilang. Itu otomatis. Karena saya sendiri juga udah ngamalkan doa ini. Kalau saya pas sedih udah doa ini. Ini saja yang bisa kita pelajari. Semoga di lain waktu mungkin ya kita bisa menghafalnya atau hafal ya. Nah, karena di masa kita tuh mudah mencari ilmu insyaallah. Ini saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.